Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Harmoni. Jumpa lagi bersama saya Abi Iwan di acara event kita. Dan kali ini event yang akan kita dalami, Sobat Harmoni, yang akan coba kita ketahui, kita ta'arufi, adalah event yang berhubungan dengan keberadaan muslimah. Ada kata-kata muslimah. Tapi saya masih ingat ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab yang redaksinya ataupun teksnya berbunyi al-harokah barokah. Gerak itu merupakan keberkahan. Nah, jadi di sini Sobat Harmoni, karena sebentar lagi teman-teman kita muslimah ini, tepatnya dari Khadijah Foundation, akan launching. Nah, apa itu Khadijah Foundation? Apa yang membedakannya dengan kegiatan-kegiatan ataupun perkumpulan-perkumpulan yang lain? Kita akan dalami. Sudah hadir di studio dan kita sambut Sobat Harmoni, Insinyur Yesi Martalini, Ketua Khadijah Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya ceria, bajunya juga menyala. Iya, tanda kasih sayang. Lagi keren kata menyala. Iya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Abi. Bukan. Ya, Sehat? Alhamdulillah baik. Kemudian sebelahnya adalah Rika Nurmalasari, AMD Sekretaris. Ya. Assalamualaikum. Jadi kalau tadi adalah Ketua Khadijah Foundation dan satu lagi Ibu sebelah Rika. Sekretaris. Seyogyanya akan hadir juga Ibu Haja Eva Hena AMK selaku bendahara. Tapi nggak hadir. Iya, Abi Ibu Lagi. Eva lagi ada perluan. Oh, lagi Ada acara keluarga. Tapi hatinya ada di sini ya. Iya. Insya Allah hatinya selalu mendoakan dan support hadir. Tadi menyampaikan salam juga mungkin ya. Iya. Oke. Salam dari Ibu Eva untuk semua sahabat Harmoni. Aku tuh banyak talk show dengan perempuan-perempuan yang lain juga dari komunitas, dari yayasan, banyak menggunakan kata Khadijah. Nah, kenapa sih Bu? Nah, ini yuk perlulah sedikit perkenalan ya. Kenapa jatuh hati sampai Khadijah, sampai juga menamakan Khadijah Foundation sebelum kita masuk ke acara launching ya. Sahabat Harmoni, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Kami ada di sini dengan Khadijah Foundation, di mana kami akan bercerita tentang event yang insya Allah akan kita laksanakan atas izin dan ridho Allah, yaitu launching Khadijah Foundation Selasa 22 Oktober di Hotel Horizon, di mana Abi Khadijah Foundation ini foundernya itu lahir dari sebuah organisasi yang namanya Muslimat Al-Ittihadiyah. Oh, Muslimat Al-Ittihadiyah. Iya, jadi para founder ini saya sendiri, Ibu Yesi, Ibu Rika dan Ibu Eva adalah salah satu dari pengurus dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Saya adalah sekjen dari DPP Muslimat Al-Ittihadiyah dan rekan partner saya Rika adalah ketua DPD Muslimat Al-Ittihadiyah Kota Bandung dan Eva bendahara adalah juga salah satu pengurus DPD MAI Kota Bandung. Di mana hadirnya Khadijah Foundation adalah co-branding dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Co-branding. Visinya apa? Yaitu menjadi yayasan yang berkarakter unggul dan profesional yang membentuk generasi takwa, cerdas, kompeten, peduli, dan berakhlakul karimah. Di mana yayasan ini berbentuk visi misinya merupakan branding dari Muslimat Al-Ittihadiyah, tapi dalam PT-nya disebut dengan PT Khadijah Al-Kubro Gemilang. Dan visinya, misinya itu pertama adalah menanamkan al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah sebagai dasar dan pedoman untuk berjuang. Kemudian
adalah mengembangkan lembaga dakwah dan sosial yang profesional dalam membangun masyarakat berakhlak mulia. Ya, dan yang ketiga itu membangun ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun, kerjasama, dan tanahud saling bernasihat atau saling berkasih sayang. Jadi Khadijah Foundation ini dalam programnya akan membuat rumah hafiz, sekolah, baik itu PAUD, TK, insya Allah berkembang menjadi sekolah co-branding Khadijah Foundation. Gitu, Abi. Dan tujuannya apa? Salah satunya adalah membantu pemerintah di bidang pembangunan, terutama bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, serta pendidikan yang khususnya untuk pengembangan agama Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ASWJ ya, di dalam tata kehidupan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian membangun dan menghasilkan generasi yang unggul serta memiliki sifat akhlakul karimah serta cinta tanah air dan bangsa. Jadi itu visi misi dan tujuan kita, dan tentunya Khadijah Foundation itu mempunyai cita-cita nih Abi. Apa tuh? Semoga Allah izinkan, Allah ridho, dan tentu kami butuh doa dan support dari semua sahabat Harmoni ya, yaitu kami ingin membina dan mengembangkan pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya, meningkatkan mutu dan menyebarkan syiar Islam melalui dunia pendidikan, dakwah, bimbingan ibadah, seni budaya, dan sebagainya. Dan untuk masyarakat yang berilmu, beramal, dan bertakwa kepada Allah, cinta bangsa, negara, serta bergerak di bidang sosial untuk izul Islam wal Muslim. Wal Muslim itu kemuliaan Islam dan umat. Jadi itu mungkin visi misi, tujuan dan cita-cita Khadijah Foundation. Semoga Allah memberikan keriduannya. Ketika di pertanyaan awal saya bertanya Khadijah, ya, saya kan sosok istri Nabi Muhammad SAW. Ternyata sudah terjawab ya. Iya. Profesional, berakhlak mulia, bermuamalah, luar biasa. dan masya Allah para founder juga adalah Khadijah Khadijah kekinian. Ya, Ibu Rika ini adalah juga salah satu muamalahnya apa sayang, travel ya. Travel ya. Travel. Jadi teman-teman nanti yang mempunyai perjalanan baik domestik maupun internasional juga. Dan Ibu Eva bendahara kita, dia juga travel umroh. Iya. Apa itu? Smart. Oh, smart ya. Ibu bendahara mau nambahin tadi? Ya, Bu Bendahara. Siapa aja yang hadir? Ibu Sekretaris. Siapa saja yang hadir dalam Abi, insya Allah nanti launching tanggal 22 Oktober di Horizon itu akan dihadiri 150-100-nya jamaah, insya Allah yang 50-nya ketua-ketua MT Abi. Sekota Bandung. 150 jamaah. Yang tadi? Yang 100-nya jamaah, yang 50-nya ketua-ketua MT. Iya. Nah, yang namanya saya nggak lihat, maksudnya mau yayasan kayak, mau ormas kayak, kan biasanya ada kegelisahan ya. Iya. Ada tanda tanya, big question. Apa sih yang teman-teman di Khadijah Foundation prihatinkan dari kondisi muslimah sehingga hadirnya Khadijah Foundation bisa menjadi solusi? Coba kita jujur-jujuran ya, bisa melihat di lapangan itu seperti apa sih kondisi muslimah. Iya, muslimah khususnya di Kota Bandung ya. Ibu-ibu muslimah Kota Bandung ini kan punya semangat dan haus dengan majelis ilmu. Betul. Khadijah Foundation hadir di sini untuk membersamai, mewarnai, merangkul, mengajak bagaimana muslimah di Kota Bandung untuk bersatu membuat suatu gerakan yang besar, gerakan yang besar serentak ya,
mempersatukan untuk kita membuat sebuah gerakan yang untuk bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Terutama ya tentunya di bidang pendidikan ya dan sosial. Terutama sekarang anak-anak kita khawatir kan dunia pendidikan sekarang mahal, Abi. Betul ya. Sekarang orang masuk TK itu ada yang uang masuknya aja 10-20 juta, belum bulanannya 1 juta, 2 juta. Nah artinya ilmu ini hanya untuk orang yang middle dan high. Nah kami hadir di sini bagaimana semua orang bisa mendapatkan ilmu yang sama, tapi good quality. Ya. Nah insya Allah Hadijah Foundation ini para ustazah ya atau ustadznya nanti sekolah yang kami buat itu adalah dari sahabat-sahabat saya di Pasca Sarjana UIN Bandung, Sunan Gunung Jati. Insya Allah mereka siap berkhidmat dan juga mengaplikasikan ilmunya bagaimana kita menjadi sebuah boarding school yang unggul, berkarakter dan tentu membentuk siswa yang berkarakter unggul, peduli, Betul. berilmu dan berakhlakul karimah. Dan ibu-ibu nggak usah worry dengan harga yang ekspensif gitu ya. Nggak worry lagi ya. Ya, insya Allah. Kalau ada uangnya mah don't worry ya. Ya. Betul ya. Dan juga kami ada biaya siswa bagi mereka Keren. yang nanti maksudnya anak yatim atau yang kekurangan dari segi finansial, Hadijah Foundation hadir untuk memfasilitasi ini. Mohon doanya. Nah itu keren ya. Ibu Rika, Iya. mau nambahin apa ya? Ibu punya kegelisahan? Kegelisahannya sama seperti yang Bunda Yesi bicarakan tadi, mungkin dari sekolah sekarang yang Mahal ya biar gitu. Ya kita terus terang aja Bu ya. Iya. Dan itu memang nggak mudah. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar juga dari Iya. kaum ibu, misalnya gimana ya caranya anak saya itu sekolah. Saya nabung Iya. saya beli investasi emas Iya. biar nanti ketika sudah batas waktu tertentu uangnya bisa saya gunakan. Jadi ada ikhtiarnya Bu ya. Iya betul. Jadi pendidikan, bahkan di lingkungan kita Bu ya, saya suka merhatiin, saya suka membuat saya terharu, ada seorang perempuan pemulung ya, yang dia nganterin anaknya putri sampai gerbang. Itu anak pemulung Bu. Dia nganterin itu, sehari-hari saya perhatiin itu dia. Jadi pemandangan itu kalau saya lewat tuh saya nggak bisa tidak harus bereteskan air mata karena dia berjuang mau caranya agar putrinya itu bisa sekolah. Dan sekali waktu putrinya juga membantu dia. Mungkin hal-hal semacam itu Bu ya yang membuat ibu-ibu juga terpanggil ya lewat Hadijah Foundation, atau mungkin ibu punya cerita lain, itu cerita saya di komplek ini. Iya, setiap ibu itu mempunyai cita-cita besarnya adalah melihat anak-anaknya berilmu, sukses, berkah menjadi anak yang mandiri. Tentunya itu dipersiapkan sedini mungkin. Tentu pasti ada ujian dan keterbatasan seperti yang Abi katakan. Ya tadi seorang ibu pemulung, dia mempunyai mimpi bagaimana anaknya tidak seperti dia. Nah, Hadijah ini lahir bagaimana menunjukkan mimpi-mimpi yang mulia ini. Semoga ini kami sebagai penggerak atau founder bisa memulung pahala-pahala ini. Memulung pahala-pahala ya. Memulung pahala-pahala. Dan kalau kita ke surga itu kan nggak pengen sendiri ya, Abi ya, tentu mengajak. Dan kami mengajak semua lapisan ya, baik itu MT, kemudian komunitas, ormas Islam muslimah, dan juga semua lapisan untuk ngajak yuk kita bareng-bareng bagaimana kita menjadi manusia yang agar kita dicintai Allah dan Rasulullah, yaitu menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linnas. Jadi itu jadi masalah pendidikan, hubungannya dengan masalah ekonomi. Iya, betul. Selain itu ada masalah apa yang juga
ibu-ibu di Hadiah Foundation juga lihat dan real. Misalnya kayak gini, biasanya lihat kadang-kadang ya belum ada kerjasama, misalnya suami istri ya, menyangkut pengelolaan ekonomi, pengelolaan finansial. Tiba-tiba kita dihebohkan dengan, wah ada Bank Emok. Iya. Itu juga akan menjadi bagian Iya, dari iya. literasi keuangan di Khadijah Iya. Foundation nggak Bu ya? Iya. Nah, Betul, Abi, kita itu, nah sekarang ibu-ibu itu kan karena kesulitan ya, Iya. ekonomi, belum uang sekolah anak dan lain-lain, dan biaya kehidupan yang semakin tinggi, dia akhirnya mengambil solusi pinjol, Instan. Bank Imo. hmm. Nah, ini Hadijah Foundation akan melahirkan sebuah koperasi, koperasi Jawabannya itu muslimah ya. yang mereka nanti bisa menjadi anggota, dan semua anggota ini akan bisa memberikan manfaat buat teman-temannya. Artinya nanti koperasi ini tidak hanya menjadi solusi, tapi menjadi jalan buat mereka bisa berkarya atau bermuamalah. Jadi kami tidak memberikan uang, tapi kami memberikan, kamu tuh mau usaha apa nih? Saya mau usaha, ya fasilitas, saya mau usaha jualan cilok atau jualan keripik. Modalnya berapa? 2 juta. Ya sudah, kita berikan itu dan kamu boleh mencicilnya. Nah, dan nanti kalau sudah Ada kemudahan di situ ya, ya? ada kemudahan. Nanti dia itu kita fasilitasin, nanti next dia berhasil maka dia akan memfasilitasi teman-temannya. Dan itu salah satunya, jadi kita mengajak ini yang kita undang itu kan lebih kurang 40 MT tadi, 40 ketua MT, dan harapan kita yuk kita sama-sama bersatu bagaimana muslimah itu menjadi muslimah yang mandiri, jadi nggak ngerepotin suami. Ya, karena kalau suami kan udah banyak tuh Abi yang mikirin istri dan anak. Nah, kalau kita bisa membantu tapi tidak harus bekerja, apalagi udah faktor usia, ya sudah kita bekerja di rumah. Dan mudah-mudahan Hadijah Foundation bisa menjadi sebuah solusi, Abi. Dan juga ibu-ibu, kami juga punya mimpi ya, harapan menjadi sahabat bagi ibu-ibu yang mengalami tekanan, baik itu KDRT, baik ibu-ibu yang single parent, Abi. Kadang-kadang mereka itu sulit bercerita, jadi ada seperti daurah, Abi. Daurah, di sana kita memberikan para ustadz, ustazah akan memberikan kekuatan ya, artinya memberikan ilmu rohani sehingga mereka menjadi muslimah yang kuat, tangguh, selalu bersahaja, tawakal seperti bunda kita Hadijah. Ibu Rika melihat nih jujur-jujuran menyangkut cara mengelola keuangan, memanagenya, hubungannya antara kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan usaha, udah benar belum menurut? Kalau saya sendiri habis sih terus terang masih nggak benar, maksudnya belum ya, belum gitu. ya. Perlu ya. Iya perlu itu. Kadang-kadang saya juga mencari tambahan dari luar itu ya dengan usaha. Dengan misalkan saya berjualan, saya kebetulan juga jualan juga gitu, tapi online, ada makanan, ada kadang-kadang catering, pesanan catering gitu. Yang penting luar biasa. Khadijah juga kan istri Nabi itu kan dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses kan. Ya, kami mengambil figur itu sebagai contoh ya. Wanita tokoh ya, istri Rasulullah yang dia dengan pengusaha wanita yang segalanya ya, baik pikirannya, hartanya itu digunakan di jalan dakwah, sehingga Allah memberikan salam. Nah, luar biasa ya, subhanallah. Masya Allah. Nah kalau terus dari kekuatan majelis taklim yang ibu-ibu lihat apa tuh? Sehingga tadi kan undangannya juga dari majelis taklim. Excited abis. Coba gimana? Coba gimana? Untuk alhamdulillah untuk jamaah juga excited banget. Belum apa-apa, belum flyer
dimunculkan udah ngeteh gitu kan. Terus ketua-ketua MT juga ada sebagian yang tidak diundang ya Bun ya, karena keterbatasan tempat tapi di sananya gitu. Jadi flyer ini sebenarnya belum disebar, Belum ya. tapi antriannya udah waiting Waiting list. list. Jadi kami mengadakan launching ini ya, artinya ingin mengumumkan bahwa di Bandung itu akan hadir atau mewarnai adalah Khadijah Foundation. Khadijah Foundation. Kami ingin doa dari sahabat-sahabat Khadijah, baik tadi lebih kurang 40 ketua MT dan juga sahabat-sahabat jemaah. Itu lebih kurang hanya kapasitas 150 orang. Tapi flyer belum keluar, Udah full, jadi afwan sekali yang ingin hadir, tapi akhirnya sudah close. Insya Allah mudah-mudahan next ke depan kami bisa memberikan ruang yang lebih luas ya untuk tasakur bil hikmat ya. Terus Khadijah Foundation ini pembina dan penasehatnya itu adalah dari founder dari tokoh ya, tokoh Kota Bandung dan juga para pengurus pusat dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Sebutin dong biar kita kenalan nih sekalian, biar pemirsa Harmoni, Jadi, Sobat Harmoni kenalan, bisa kenal. Pembina, Siapa aja Bu? pembina dari Khadijah Foundation itu yang pertama adalah Ibu Dr. Nurul Hidayati. Beliau adalah Ketua Pusat Muslimat Al-Ittihadiyah. Ya, beliau juga seorang asesor dan beliau itu memiliki sekolah, membina dan memiliki sekolah lebih dari 100 sekolah. Masya Allah ya, dia tokoh pendidikan di Jawa Timur. Yang kedua pembina kita, mungkin ibu-ibu sudah kenal semua, yaitu Ustazah Deva Rahman. Ustazah Deva Rahman ini adalah istri almarhum Syekh Ali Jabir. Deva Rahman, dan beliau adalah putri dari Profesor Arif Rahman, tokoh pendidikan atau menteri pendidikan dulunya. Beliau ini luar biasa, seorang wanita yang di pusat itu tidak hanya di Majelis Ulama, tapi penggerak UMKM Indonesia ya, dan dia adalah tokoh cendekiawan juga ya. Masya Allah, gerakan Ustazah Deva Rahman tidak hanya nasional tapi juga internasional. Nah, pengawas kita mungkin Abi udah kenal. Siapa aja? Itu Dr. Haji Edwin Sanjay. Kang Edwin. MM. Nah, dia setia sekali sama ibu-ibu. Iya, setia sekali sama emak-emak. Dan setia selalu membersamai Muslimat Al-Ittihadiyah dan juga ibu-ibu MT ya. Insya Allah dengan dibina dengan orang-orang solehah, orang-orang baik, orang-orang berilmu. Itu kan Pak Edwin kan laki-laki. Solehah. Abuan Kang Edwin. Insya Allah Khadijah Foundation bisa menjadi ya yayasan yang berkarakter unggul dan profesional. Dan nah, keren. Jadi Kang Edwin. Terus siapa lagi selain Kang Edwin? Ya, 3 itu aja. Bu, aku tertarik Bu tadi penjelasannya. Jadi Iya. ada Perdana Menteri Malaysia Iya. terpilih kan Anwar Ibrahim kan suatu saat ke Iya, Indonesia Ibrahim. dan bertemu dengan Khairul Tanjung. Ditanya Anwar Ibrahim, kira-kira tokoh siapa yang sangat dikagumi oleh Anwar Ibrahim? Dan beliau Anwar Ibrahim menyebut satu nama, juga bagian dari sejarah bangsa kita, yaitu harta dengan koperasinya. Jadi orang luar mengetahui ada sesuatu yang luar biasa dari koperasi ya sebetulnya kita belum sungguh-sungguhin. Jadi kekuatan kebersamaan, kekuatan disiplin, kekuatan kecintaan nanti di koperasi ini. Dan saya pernah tanya kepada orang-orang yang bergerak di bidang koperasi Bu, seperti di Bali itu, maju koperasinya.
bahkan mereka punya gedung sendiri, terus anggotanya bahkan menginvestasikan uangnya karena jelas dan menghasilkan. Kemudian setelah itu di Nusa Tenggara juga maju-maju. Kalau orang datang ke sana nanya koperasi di mana, maka warga akan segera menunjuk sebuah gedung yang megah. Artinya koperasinya berhasil. Itu di Kalimantan. Di Kalimantan itu kata aktivis koperasi itu sampai kalau ada anggota yang tinggal di pelosok itu rela membawa uang cicilan ke koperasi lewat hutan, lewat sungai, karena dia tanggung jawab. Jadi ini luar biasa nih kalau teman-teman mau sungguh-sungguh ya, memberikan keberkahan dan manfaat sehingga mereka yang jauh-jauh pun mau. Ya. Nah sekarang tuh Abi, koperasi itu kan kalau di zaman sekarang orang melihatnya sesuatu yang kecil ya. Pada sekarang itu koperasi itu menjadi sahabatnya orang-orang kecil dan kita bisa luas dengan kekuatan digital, Abi. Nah, itu ya. Kita sekarang tidak harus mendatangi, kita membuat sebuah aplikasi dan semua orang aplikasi ini bisa digunakan. Mereka yang muamalah di sana masuk menjadi anggota, nah silakan muamalah di grup tersebut. Kemudian mereka yang punya sekolah atau tadi merangkul UMKM ya, baik dari fashion, arts, food segala macam masuk menjadi anggota. Nah, kemudian silakan bermuamalah di sana dari kita untuk kita, sehingga mereka merasakan manfaatnya dari sebuah koperasi. Nah, mudah-mudahan tadi jejak rekam dari Bapak kita Hatta ya, orang luar saja bangga. Bagaimana kita ya orang Indonesia, mudah-mudahan Khadijah, Pak Hatta bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan tentu memang ini perjalanan ini masih panjang karena baru launching. Tapi ya tadi insya Allah kami luruskan niat semua karena Allah, biarlah Allah yang menuntun kami sehingga menjadi Khadijah yang kuat. Nah itu ya, saya juga waktu mendengar cerita ibu dan cerita teman tadi ya, yang melihat para anggota koperasi di Kalimantan bela-belain. Bayangin tuh berkilometer jalannya lewat hutan, mungkin ketusuk duri, hanya untuk bawa 125 karena dia untuk nyicil. Saya waktu itu mendengar ceritanya merinding, Bu. Luar biasa ya koperasi ini kalau diamanai, dibuat secara profesional, jujur, ternyata dampaknya bisa membawa kesejahteraan bagi anggota. Iya, artinya koperasi ini tidak hanya hadir memfasilitasi secara finansial, tapi dia membentuk karakter anggotanya orang yang amanah, jujur. Sehingga nggak usah nunggu jatuh tempo, tanpa diminta, tanpa harus sampai dia dari datang sana juga ya, sampai jauh-jauh karena gitu dia ya. punya rasa trust bahwa amanah kita sebagai orang Muslim, bagaimana sesuatu yang udah dia percayai menjadi amanah, dan insya Allah ya tadi bisa bermanfaat buat teman-teman lain. Nah di bagian akhir nih, silakan ada pesan-pesan apa, terutama untuk tanggal berapa tadi? 22 Oktober. Mulai dari ibu aja deh, pesan-pesan mungkin berpenyemangat juga Bu ke teman-teman. Minta doanya untuk sahabat Harmoni semua. Doakan kami besok launching tanggal 22 Oktober di Hotel Horizon. Mudah-mudahan Odiza bisa memberikan manfaat untuk semua. Mungkin itu dari saya, Abi. Ya, akan Ibu. Buat semua sahabat Harmoni hadir insya Allah di launching Khadijah Foundation, yaitu Khadijah Al-Kubro Gemilang di Hotel Horizon 22 Oktober 2024. Mohon doa, support, dan cinta serta kasih sayangnya. Semoga Khadijah Foundation hadir penuh keberkahan, penuh cinta, penuh manfaat. Itu. Ya. Tapi pengen kan sekarang kan lagi keadaan ekonomi kan nggak baik-baik nih. Ketua deh kayak pengen apa nih pesan-pesan buat muslimah ini? Karena kondisi sekarang ini kan sudah pandemi berat ya. Ekonomi lagi. Iya. Apa nih? Kalau ibu coba apa Bu? Pesannya apa Bu? Tetap tenang apa atau gimana? Pesan-pesannya ya
pertama tuh harus berdoa dulu sama Allah. Berdoa Mudah-mudahan Bu ya, tetap Bu ya. Allah memberikan kita rezeki yang lebih dengan ya tetap harus ikhtiar ya Abi ya, dengan cara misalkan ya kita bisa bermuamalah gitu. Mungkin itu aja sih, sama agak sedikit menghemat mungkin. Nah, oke. Allah. Ibu apa Bu? Nah, buat semua ibunda-ibunda yang kuat, tangguh, tetap memperkuat ya silaturahim dan menjaga keluarganya, hubungan baik antara suami, istri dan anak. Insya Allah keluarga ibu yang sehat, ibu yang bahagia itu akan memberikan keberkahan rezeki dan kesehatan kepada anak-anaknya. Jadi tetap tenang, selalu berdoa. Insya Allah ibu-ibu yang berkarakter unggul, berakhlak mulia, selalu mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Keren. Semoga sukses Bu ya. Amin, amin. Dan berkelanjutan Semoga barakallah. dengan semangat tadi Sobat Abi Harmoni hadir untuk ya memberi- tanggal 22 Insya aku udah Allah. undang lo. Amin. Demikian Sobat Harmoni, bincang kita di event kita sekitar launching Khadijah Foundation. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini menambah motivasi kita semua, terutama kaum muslimah, untuk berkarya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abi Iwan, kemudian Saya Yesi Martaleni. Saya Rika. undur diri. Terima kasih Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.